What's up Army of God? Wah, nggak terasa ya, udah Sabtu lagi nih. Iya nih, nggak sabar buat ibadah bareng sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing. Tapi kita berada di dimensi ilahi yang sama. Iya benar, biarpun kita ibadah di rumah masing-masing dan secara online, kita harus tetap antusias ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk terus ikut CG online. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung dengan CG, yuk join yuk. Teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ini sekarang. Ya, nah kalau untuk persembahan dan penaburan gimana Kak? Oh iya, untuk persembahan dan penaburan, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Nah, teman-teman juga harus tetap fokus ya untuk menerima firman Tuhan agar kita semakin bertumbuh nih di dalam Tuhan. Bener banget Liz, kita harus tetap fokus dan tetap menjaga supaya api kita menyala-nyala. Nah, selama nanti kita ikut ibadah, teman-teman excited ya selama praise and worship, angkat tangannya, tepuk tangan, dan pokoknya selalu excited selama menyembah dan memuji Tuhan. Nah, teman-teman juga bisa menyiapkan roti kecil, biskuit kecil, ataupun snack, dan juga minuman secukupnya ya, karena kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, sebelum kita ibadah, kita doa dulu ya. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah menjaga kami selama seminggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah, siapkan hati kami untuk menerima firman yang hari ini dibagikan, supaya kami terus bertumbuh. Nah, teman-teman untuk yang excited ikut ibadah, mari sama-sama katakan, Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Augers, dimanapun kalian berada, siap memuji Tuhan, amin. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama nyanyikan, come on. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan di sebelah bersama-sama. Kuat. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Mari semuanya katakan. Tak perlu aku khawatir, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Katakan perbuatan-Mu. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah. 1, 2, 3, go. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang.
Kami percaya Engkau Allah yang pegang kendali Tuhan. Di saat ini Tuhan, mari setiap jemaat Tuhan siapkan hati. Kita masuk dalam perjamuan. Mari kita datang dengan apa adanya kepadanya. Thank you Jesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari nyanyikan bersama-sama. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Pada yang kedua tanganmu katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari datang ke dalam hadirat-Nya, bawa hati kami membawa hidup kami Yesus. Hinaya ramaya sakalamaya su, hinala ramaya sararama. Kami menyembah Engkau Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Hilalaya sanalaya maya su, hinaya ramaya sanaramaya su. Jesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Terlalu besar
terlalu besar. Ambillah roti ini. Kasih-Mu Bapa, Dimanapun kau berada saat ini. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tidak ada jarak di dalam hadirat Allah. Termasuk dalam perjamuan kudus ini. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tubuh ini yang terpecah-pecah di kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran kita. Dia mati untuk setiap dosa, untuk setiap ketidaktaatan kita. Bahkan untuk kesalahan yang akan kita perbuat pun, Yesus sudah mengampuninya. Tapi itu bukan menjadi syarat, bukan menjadi alasan untuk kita dapat berdosa lagi. Justru menggambarkan bahwa betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dia mati untuk sekali, dia disalibkan untuk sekali dan selama-lamanya. Dan itu cukup kuasanya untuk mengampuni setiap kita. Makanlah roti ini dengan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Siapkan anggur yang ada di tempat Anda. Angkatlah anggur ini dengan sebuah sikap hormat dan segan, menghargai akan setiap darah yang tercurah. Darah itulah yang mengampuni kita. Darah itulah yang menyembuhkan kita. Kita percaya hari ini anggur biasa, tapi kita mengenang pengorbanannya di kayu salib. Tapi kita juga percaya bahwa darah Yesus mampu menyembuhkan kita. Tidak hanya mengampuni kita, tapi juga menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Hari ini, ketika ada bagian tubuhmu yang sakit, taruh satu tanganmu, letakkan ke tubuhmu yang sakit. Dan aku berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, engkau telah sembuh saat ini juga di dalam nama Yesus. Mari kita minum anggur ini dengan takut dan gentar akannya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh Jesus. Sungguh besar. We love you. We adore you. We praise you. Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap karya salib-Mu, buat setiap pengorbananmu, buat setiap kasih karunia-Mu, buat setiap panjang sabar-Mu terhadap hidup setiap kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat suaramu, angkat wajahmu, angkat hati.
Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta Kau. Mari semua taruh tanganmu di dada, katakan ku cinta Kau. Mari nikmati Dia. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Kau Tuhan dan Raja kami. dan Rajaku, Mari datang dengan segenap hati. dengan segenap hati Dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta Kau. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. dengan segenap hati Dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta Kau. Mari kami ogah katakan dengan segenap hati. Hey, dengan senang hati
seumur hidup kami. Kami terus memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta Kau Yesus. ku cinta Dengan segenap hati kami mau mencintai Engkau Tuhan. dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta Dengan sungguh-sungguh katakan dengan segenap hatiku Tuhan. dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala syukur kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sore hari ini dimanapun kami berada, kami mau berkata, kami mau mencintai Engkau Yesus dengan segenap hati kami dan dengan segenap akal budi kami. Bela sejak masa muda kami Tuhan, kami menjadi anak muda yang mencintai hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, bela hari ini firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Persiapkan hati kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bela setiap orang hari ini, setiap army of God dimanapun mereka berada. Mereka tahu kebenaran bahwa untuk apa kami dipanggil menjadi seorang army of God. Untuk apa kami dipanggil menjadi seorang percaya, untuk apa kami diselamatkan. Karena Tuhan mau memakai hidup kami. Sungguh Tuhan, kami undang Kau Allah Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, beracara di tempat ini. Persiapkan hati kami siap Tuhan, kami siap. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap makan kenyang dengan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Praise and Worship. Shalom Army of God. Apa kabarnya? Dimanapun kalian berada, saya percaya hadirat Tuhan yang kita bisa rasakan di tempat ini, kalian juga di sana bisa rasakan. Boleh lambaikan tangan sekalipun saya nggak lihat, boleh lambaikan tangan yang merasakan hadirat Tuhan begitu manis. Boleh lambaikan tangan. Saya melihat lambaian tangan kanan, lambaian tangan kalian. Nah, saya percaya Tuhan hari ini rindu untuk berbicara lebih spesifik dalam hidup kalian melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Boleh ambil Alkitabnya, handphonenya boleh di silent dulu. Kita mau sama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ambil catatannya, catat kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya firman Tuhan yang disampaikan mungkin hari ini belum ada rema yang begitu spesifik dalam hidupmu. Tapi ketika engkau catat, kemudian engkau renungkan kembali, Tuhan akan berbicara dalam kehidupanmu. Amin. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap sama-sama katakan amin. Ya, saya bisa dengarkan sampai di sini suara excited kalian.
Saya ajak kita sama-sama buka firman Tuhan di 2 Samuel. Pasal yang ke-23, ayat yang ke-8. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul berjalan dalam kuasa. Ketika kita berkata dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya, saya bersyukur jadi seorang Army of God dan saya mencintai Tuhan. Tahukah bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi orang percaya, untuk ada hari ini, menjadi seorang Army of God, bukan hanya untuk menjadi seorang jemaat yang selalu hadir, presensi dalam setiap ibadah, setiap minggu hadir di CG. Ada teman di kiri kanan kita mungkin hari ini jadi pemimpin, kita hari ini melayani Tuhan. Tapi ada sebuah panggilan yang lebih besar dari hanya sekedar menjadi seorang jemaat dan setia mengikuti ibadah dan CG. Tahukah kata Army of God? Army adalah seorang tentara, seorang pasukan yang sudah di-training sedemikian rupa. Dan seorang tentara tidak akan bisa dikatakan seorang tentara kalau dia tidak pernah berperang atau dia tidak pernah maju ke medan pertempuran dan berperang. Sama seperti kita Army of God. Kata Army of God itu akan menjadi sangat murah ketika kita hanya berhenti menjadi seorang jemaat yang setia. Yang saya nggak bilang setia untuk mengikuti ibadah itu nggak baik ya. Itu adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh. Tapi nggak hanya berhenti di kata setia. Nggak hanya berhenti untuk setiap minggu datang mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan, kita harus menyemplungkan diri kita ke dalam medan pertempuran dan berperang. Itulah tujuan utama, itulah panggilan utama seorang Army of God. Untuk berperang dan menang. Karena apa? Ketika Tuhan panggil kita menjadi seorang Army of God, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berperang, tapi Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Tugas kita hanya berperang dan kemenangan hanya menjadi milik Tuhan. Dan ada sebuah rahasia yang akan kita sama-sama pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi, yang sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya rindu membagikan ini kepada setiap kita Army of God. Untuk kita tahu sebagai Army of God ketika kita maju ke medan pertempuran, ketika kita maju di dalam medan perang. Ketika kita ditentukan untuk menjadi seorang pemenang. Ada sebuah kuasa yang akan menyertai kita. Tugas kita hanyalah maju, berperang, dan kuasa yang menyertai kita akan membuat kita menang. Amin. Siapa yang mau di tempat ini untuk diutus Tuhan maju ke dalam medan perang dan menjadi seorang yang lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tangannya, saya bisa lihat setiap komitmen Army of God. Hari ini kita baca firman Tuhan di 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ada 3 orang pahlawan Daud yang sangat di-highlight, yang sering kita kenal dengan namanya Triwira Daud. Ya, orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, orang-orang yang tidak lahir langsung menjadi seorang pemimpin, ada latar belakang yang bahkan mereka lahir dari sebuah latar belakang yang tidak baik, tapi pemakaian Tuhan dalam hidup mereka cukup menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja. Termasuk saudara, termasuk Army of God yang sedang menyaksikan khotbah hari ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan bisa memakaimu apapun latar belakangmu. Tuhan bisa memakaimu apapun keadaanmu. Selama kita tahu dan kita sadar bahwa ada kuasa yang menyertai kita. Kuasa apa saja kuasa dalam bentuk apa saja yang akan menyertai kita sebagai seorang Army of God. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri.
Ayat yang ke-10, tetapi ia berbangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, garis bawahi kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sampai di sini dulu kita baca. Ada 3 orang pahlawan Daud, Triwira Daud. Yang pertama, namanya Isiba'al, orang Hakmoni. Yang mengalahkan 1:800. 1:800 itu bukan sebuah jumlah yang kecil. Bayangkan kalau kita baca firman Tuhan ya, dan kita coba berimajinasi apa yang saat itu sedang terjadi di medan pertempuran itu. Ketika di hadapan Isiba'al ada 800 musuh dan dia hanya seorang diri. Isiba'al kemudian tidak gentar. Dia tetap maju sampai akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Dia mengalahkan 800 orang itu dalam satu pertempuran. Kalau kita lihat seorang Isiba'al ini, orang Hakmoni, kepala Triwira. Dikatakan kepala Triwira. Isiba'al ini adalah pemimpin dari pahlawan-pahlawan Daud. Bicara tentang seorang pemimpin, bicara tentang seorang leader, ada sebuah kuasa yang menyertai, ada sebuah kuasa yang diberikan atas seorang leader, yaitu kuasa otoritas. Inilah yang dimiliki oleh Isiba'al. Inilah yang membuat dia berani melawan 800 orang dan mengalahkannya dan menang dalam satu kali pertempuran. Hari ini, kalau engkau adalah seorang leader, ketahuilah bahwa di dalam kepemimpinanmu, Tuhan tidak hanya sekedar memilih engkau untuk menduduki sebuah jabatan atau posisi. Tapi Tuhan memberikan kepadamu sebuah otoritas untuk memimpin, sebuah otoritas dari surga, sebuah otoritas ilahi untuk maju memimpin pasukanmu dan memenangkan medan pertempuran itu. Tapi apakah otoritas itu hanya selalu dimiliki oleh seorang leader dan kemudian kau berkata, loh hari ini aku bukan seorang leader. Hari ini aku bukan seorang pemimpin. Aku hanya member biasa, aku hanyalah seorang jemaat biasa, tapi aku mau dipakai Tuhan. Lantas apakah aku gak punya otoritas itu? Faktanya adalah Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja yang memintanya. Bahkan ini bisa jadi sebuah warning bagi engkau leader. Ketika engkau hari ini ada di sebuah posisi, dipercayakan sebuah posisi dan engkau diberikan otoritas. Otoritas itu kalau disalahgunakan akan menjadi sebuah hal yang tidak baik. Kepemimpinanmu tidak akan membawa orang untuk melihat Yesus, malah engkau bisa menggunakan otoritasmu untuk menjadi seorang yang otoriter. Atau hanya seorang yang tahu memberikan order saja. Otoritas yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar untuk memberikan perintah kepada orang yang kita pimpin, tapi otoritas untuk menuntun orang masuk ke dalam kemenangan yang kita akan sama-sama peroleh. Dan siapa saja yang mau Tuhan bisa memberikan otoritas itu. Memang bagi seorang pemimpin ada sebuah hak privilege yang Tuhan sudah pasti berikan. Tapi kalau hari ini engkau tidak berada di sebuah posisi seorang pemimpin, Tuhan pun bisa pakai engkau. Tuhan pun bisa memberikan otoritas itu dalam hidupmu. Tuhan pun bisa memberikan kuasa itu kepadamu. Minta sama Tuhan, Tuhan bisa kasih. Gak peduli apapun latar belakangmu, gak peduli apapun keadaanmu hari ini. Seolah-olah engkau lemah tak berdaya, engkau gak punya apa-apa yang bisa engkau pakai. Tapi ketika engkau rindu untuk dipakai Tuhan, ketika engkau rindu untuk maju ke dalam medan pertempuran, bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa, bergerak untuk masuk dalam visi dan menggenapi visi itu. Percayalah Tuhan akan memberikan engkau otoritas. Tuhan akan memberikan engkau kuasa untuk mengalahkan seperti seorang Isiba'al yang mengalahkan 800 orang.
Mungkin hari ini yang kau hadapi bukan 800 orang. Mungkin hari ini engkau hanya menghadapi satu orang yang terus-terusan engkau injili. Temanmu, saudaramu, keluargamu. Tapi yang kau peroleh adalah seolah-olah jalan buntu dan kekalahan itu seolah-olah ada di depan matamu. Seolah-olah mustahil untuk orang itu bisa terima Tuhan. Boro-boro diinjili. Mau didoakan saja dia gak mau, bagaimana caranya aku bisa memenangkan dia? Isi Baal menunjukkan bahwa dengan otoritas yang kita miliki, dengan otoritas yang Tuhan berikan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kekerasan hati orang pun Tuhan bisa kalahkan. Dengan kuasa yang kita pakai, dengan otoritas yang kita pakai, kita bisa klaim orang itu di alam doa. Kalau di dunia nyata, orang tersebut masih menolak kita, klaim di dalam doamu dan berkata dengan otoritas yang Tuhan berikan, Tuhan, aku berkata keselamatan atas orang ini. Tuhan, aku berkata keselamatan atas keluargaku. Tuhan, aku berkata keselamatan akan turun atas temanku, atas sahabatku, atas saudaraku, atas orang yang ada di sebelah bangkuku, atas teman di kampusku, atas dosenku, atau atas siapa saja yang kau hari ini sedang doakan untuk keselamatan mereka. Dengan otoritas doakan, klaim keselamatan mereka. Percayalah, Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Tuhan pasti akan memberikanmu kemenangan. Kemudian yang kedua, lanjut di ayat yang ke-9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Dikatakan yang kedua, Triwira Daud, Eleazar anak Dodo. Ketika dia ada bersama-sama dengan Daud pada saat orang Filistin mengolok-olok mereka. Keadaan saat itu ketika Filistin mengolok-olok bangsa Israel, seluruh tentara sudah mundur dari medan pertempuran itu. Seluruh tentara sudah takut. Kenapa? Karena orang Filistin ini adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang perawakannya tinggi besar dan secara kasat mata sangat mustahil untuk berperang melawan orang Filistin. Karena mereka orang yang besar, pasti mereka kuat, mereka di training sedemikian rupa karena mereka memang adalah angkatan tentara. Sementara orang Israel perawakannya lebih kecil. Semua tentara ketakutan. Seluruh tentara mundur dari medan pertempuran. Tetapi hanya tinggal Eleazar anak Dodo. Anak seorang Ahohi yang menyertai Daud. Kenapa seorang Eleazar bisa berani untuk tinggal di tempat itu, stay bersama-sama dengan Daud dan memilih untuk berperang melawan orang Filistin bersama-sama dengan Daud. Karena Eleazar memilih untuk sepakat dengan Daud, sepakat dengan pemimpinnya, sepakat dengan leadernya untuk berperang, untuk melakukan visi, untuk menjalankan visi dan memenangkan medan pertempuran itu. Ternyata ada kuasa di dalam kesepakatan, kuasa di dalam kesatuan hati. Kalau engkau berperang seperti ada sebuah perumpamaan, ketika engkau maju sendiri, kemenanganmu akan kecil, tapi ketika engkau maju bersama-sama, kemenanganmu akan besar. Eleazar berhasil melihat ini. Dia memilih sepakat dengan pemimpinnya ketika semua tentara sudah mundur dari medan pertempuran. Dia berhasil mengadopsi hati Daud. Dan ketika dia melihat Daud punya sebuah visi untuk menang dalam setiap medan pertempuran, dia memilih untuk sepakat mengadopsi visi pemimpinnya dan sepakat ikut berperang dengan Daud. Dan di dalam kesepakatannya dengan Daud, di dalam kesatuan hatinya dengan Daud, maka dikatakan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Ketika orang lain memilih untuk setengah-setengah untuk ikut Tuhan, ketika orang lain memilih setengah-setengah untuk mengerjakan visi, maukah engkau sepakat dengan pemimpinmu? Bukankah visi itu datangnya dari Tuhan?
Ketika kita bilang kita ini adalah umat yang mencintai Tuhan, umat yang mau melayani Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan seperti kita nyanyi di sebelum firman tadi, ku cinta kau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita pasti mau kasih apa yang Tuhan tidak punya. Kita pasti mau kasih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan tidak punya? Yaitu jiwa-jiwa. Tuhan tidak punya hati manusia. Tuhan tidak punya jiwa-jiwa. Makanya Tuhan kasih visi itu. Tuhan kasih kerinduan itu untuk menjadi visi dari yang diberikan atas pemimpin kita. Dan ketika kita berhasil mengadopsinya, kita pun akan masuk ke dalam satu peperangan, satu dimensi yang kita tidak pernah tahu seberapa besar Tuhan mau bawa kita. Tapi detik di mana kita sepakat, sekalipun hari ini kita gak punya apa-apa. Seolah-olah ketika kita mau maju berperang, aku gak punya senjata apa-apa. Tapi cukup engkau sepakat dengan pemimpinmu. Tuhan akan menyediakannya. Tuhan akan memberikan kuasa di dalam kesatuan hati. Ada kuasa di dalam kesatuan, ada kuasa di dalam kesepakatan. Di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Artinya apa? Di mana engkau sepakat dengan Tuhan, di situ Tuhan akan menyertai engkau. Seperti Eleazar yang sepakat dengan Daud. Walaupun seluruh tentara Israel sudah mundur dari medan pertempuran. Mungkin hari ini engkau adalah seorang CG leader yang sudah ada di ambang yang putus asa, yang kau merasa, aku ini berjuang seorang diri. Aku mau Tuhan, aku tangkap visi dari pemimpinku. Aku mau mengerjakan, aku mau berperang, aku mau. Tapi orang-orang yang aku pimpin gak mau diajak sepakat. Boro-boro diajak sepakat. Di chatting untuk ajak CG aja mereka gak mau bales, cuma di-read. Iya kalau di-read, malah gak di-read. Sponsorku susah untuk diajak menjangkau jiwa untuk ngejam. Susah kalau disuruh follow up. Beberapa nama disuruh follow up tapi gak ada hasilnya. Bagaimana caranya saya mau maju Tuhan? Bagaimana caranya saya mau berperang Tuhan kalau tidak ada yang menyertaiku? Lakukan bagianmu. Sepakat dengan pemimpinmu. Sekalipun orang-orang yang kau pimpin gak mau sepakat dengan engkau. Sepakat dengan pemimpinmu. Bahkan hari ini mungkin engkau adalah seorang member. Seseorang yang baru mencintai, yang baru mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Engkau masih mengalami cinta mula-mula dan karena cinta yang begitu menggebu-gebu di dalam hatimu. Engkau ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau ingin sungguh-sungguh cemplungkan dirimu di dalam medan pertempuran itu dan melakukan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, melayani Tuhan, menjangkau jiwa, menceritakan tentang Tuhan, menginjil, memberitakan kebaikan Tuhan. Engkau tangkap visi yang diberikan oleh gembalamu, tapi teman-teman di CG-mu gak ada yang bisa sepakat dengan engkau. Teman-teman di CG-mu ogah-ogahan. Ketika engkau ajak mereka untuk menjangkau jiwa, mereka menolak engkau. Mereka sibuk dengan segala usaha dan kesibukan mereka, aktivitas mereka. Bahkan mungkin ketika engkau datang ke CGL-mu pun seolah-olah gak seantusias kamu untuk menginjil. Tahukah sepakat itu tidak hanya selalu bicara tentang sepakat dengan pemimpin, tapi sepakat dengan Tuhan. Adakah engkau mau tetap sepakat dengan Tuhan untuk mengerjakan visinya? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita pasti akan terus mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ada atau tidak ada yang menyertai kita, ada atau tidak ada yang menemani kita untuk melangkah. Asalkan kita sepakat saja. Sekalipun tidak ada satu orang pun manusia yang mau sepakat dengan kita. Sepakatlah dengan Tuhan. Maka Tuhan
akan berperang bersama-sama dengan engkau. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar. Ada kuasa di dalam kesatuan hati, ada kuasa di dalam kesepakatan. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kemudian triwira Daud yang ketiga yang tidak kalah hebatnya dengan Ishibaal dan juga Eleazar. Pemakaian Tuhan yang besar ada atas seorang sama anak Age orang Harari. Ketika satu kali dia berada di sebuah ladang kacang merah dan di sana tempat itu diserang oleh tentara orang Filistin yang ingin merebut ladang yang penuh kacang merah itu. Di sana nggak ada siapa-siapa, di sana bahkan nggak ada Daud. Tapi sama berdiri untuk mempertahankan apa yang menjadi milik tuannya Daud. Sebuah ladang yang penuh kacang merah. Di zaman itu ladang kacang merah itu bukanlah sesuatu yang terlalu berharga atau sesuatu yang sangat penting. Tapi sama mengenal hati pemimpinnya Daud. Dan sama tahu kalau hari itu Daud ada di tempat itu. Dan pada saat itu ketika orang Filistin ingin menyerang ladang itu dan merebut ladang itu dari tangan orang Israel. Sama anak Age orang Harari tahu benar isi hati pemimpinnya Daud. Bahwa Daud pasti akan mempertahankannya. Maka dikatakan firman Tuhan, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Sama anak Age orang Harari mengadopsi isi hati pemimpinnya dan ada kuasa di dalam kerelaan hatinya untuk melakukan apa yang dia tahu pemimpinnya akan lakukan ketika menjadi dia. Sama bukan hanya berhenti di bagian mengadopsi. Dia nggak hanya berhenti di part mengenal hati tuannya. Saya tahu nih kalau tuanku Daud ada di tempat ini, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Dia pasti akan berperang sampai titik darah penghabisan untuk melawan bangsa Israel, untuk melawan bangsa Filistin, untuk memenangkan ladang kacang merah ini, untuk mempertahankan ladang kacang merah ini. Sama tidak berhenti hanya mengadopsi, tapi dengan kerelaan hati. Saat itu nggak ada Daud yang memerintahkan dia untuk berperang. Meresikokan nyawanya saat itu untuk mempertahankan ladang kacang merah itu. Tapi dengan rela hati, sama maju berperang. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar atas sama. Ketika dia berperang seorang diri. Kita sering mendengar firman Tuhan. Bahkan kita sering keluar dari mulut kita berkata, aku mau Tuhan dipakai Tuhan, aku mau Tuhan berperang, aku mau Tuhan memenangkan jiwa, aku mau Tuhan dipakai Tuhan untuk menggenapi visi. Kalau gereja kita punya visi, di 2030 kita akan mendirikan 300 gereja lokal, aku mau Tuhan terlibat di dalamnya, aku mau Tuhan pakai aku Tuhan, aku mau adopsi hati Tuhan. Tapi kita hanya berhenti di bagian meminta hati Tuhan dan mengadopsi hati Tuhan. Seringkali kita diberikan tantangan, ada challenge di depan kita dihadapkan dengan orang yang belum percaya. Atau bahkan kita tahu di sekeliling kita masih banyak orang yang belum percaya Tuhan. Yang kita lakukan seringkali kita hanya berhenti di level ini. Oke Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, aku akan berdoa buat keselamatan orang itu. Aku mau berdoa, aku mau berpuasa. Aku mau
bawa nama-nama orang itu di dalam doaku dan aku percaya Tuhan pasti akan memenangkan orang itu. Tuhan pasti akan memberikan keselamatan atas keluargaku. Aku percaya papa mamaku pasti akan diselamatkan. Aku doakan mereka, aku puasa buat mereka. Tapi tahukah ada satu masa di mana doa dan puasa yang kita lakukan dengan rela hati. Mungkin pemimpin kita gak ada yang suruh kita untuk berdoa, untuk bahkan berpuasa. Tapi ada saatnya di mana doa dan puasa, kuasa yang ada di dalamnya itu perlu diaktifkan dengan bergerak. Kerelaan, kuasa yang terdapat di dalam kerelaan hati, itu bisa diaktifkan, hanya bisa diaktifkan dengan apa? Dengan sebuah perbuatan. Bukankah di Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati? Hakikatnya adalah mati. Apakah salah hanya berdoa dan berpuasa? Gak ada yang salah dengan doa dan puasanya. Gak ada yang salah. Apa yang kamu lakukan sudah benar, sudah baik. Tapi gak boleh berhenti hanya di berdoa dan berpuasa saja. Apa yang dilakukan sama anak Age orang Harari ketika dia mempertahankan ladang kacang merah itu. Dia benar dengan rela hati tanpa disuruh Daud. Dia mempertahankan apa yang menjadi milik tuannya. Tapi kita lihat yang dilakukannya. Dia berdiri mempertahankan. Dia berdiri tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Apakah yang dilakukan sama anak Age? Apakah dia hanya berdoa di tengah-tengah kumpulan orang Filistin yang datang menyerang ladang kacang merah itu. Dan dia berbahasa roh dan dia berpuasa, dia berdiam diri. Saya yakin di dalam hatinya dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya yakin. Tapi dia gak hanya berhenti di berdoa. Dia memukul kala orang Filistin. Memukul kala itu artinya apa? Dia mengayunkan tongkatnya, tombak, senjata apapun yang ada di tangannya. Untuk maju mengalahkan orang Filistin itu dan memukul kala orang Filistin. Dia maju. Maju memukul kala itu berarti ada sebuah tindakan. Kerelaan hati itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan ngomong, hanya dengan ucapan saja. Sebuah kerelaan hati itu harus dibuktikan, diaktifkan dengan sebuah tindakan. Sama anak Age, orang Harari, sudah membuktikan. Kerelaan hatinya mengadopsi isi hati tuannya. Untuk mempertahankan apa yang berharga di mata tuannya. Tidak hanya berhenti, hanya di mengadopsi saja. Tapi dia melakukan sebuah tindakan. Kalau engkau merindukan keselamatan untuk keluargamu, kau sudah berdoa bertahun-tahun, kau bahkan sudah berpuasa sekian lama untuk keselamatan papa mamamu. Sudahkah engkau melakukan satu hal ini? Sudahkah engkau menyatakan Yesus dalam hidup mereka lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu? Sudahkah engkau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu kepada mereka? Sudahkah engkau pernah bertanya kepada mereka, maukah engkau menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah papa mama percaya kepada Tuhan yang aku sembah? Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupanku. Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupanku. Tuhan yang sudah memenuhi segala kebutuhanku. Maukah papa dan mama percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan papa mama? Sudahkah engkau bertanya, sudahkah engkau samperin temanmu yang selama ini sudah engkau doakan dan berkata, maukah engkau tahu tentang Yesus? Maukah engkau tahu siapa Tuhan yang aku sembah? Siapa Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupanku? Maukah engkau tahu siapa Yesus? Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan dosamu. Bahkan sebelum engkau mengenalnya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosamu. Sudah menebus engkau dengan darah yang mahal untuk memberikanmu keselamatan. Untuk memberikanmu masa depan yang cerah.
untuk memberikanmu rancangan yang terbaik, untuk menggenapi semua rencana yang terbaik dalam kehidupanmu. Maukah engkau tahu tentang Yesus? Yang sudah menjaga engkau selama ini, yang sudah menemani engkau. Maukah engkau berkata seperti itu? Beranikah engkau dengan rela hatikah engkau maju menghampiri orang yang selama ini engkau rindukan untuk terima keselamatan dan menceritakan Yesus dalam kehidupan mereka? Apakah ketika hari ini pemimpinmu kasih sebuah nama untuk engkau follow up, untuk engkau injili, untuk engkau ceritakan Yesus? Apakah engkau dengan rela hati mau menghubungi orang tersebut dan dengan kerinduan untuk orang tersebut bisa tahu, bisa kenal siapa Yesus yang engkau punya? Atau justru engkau melakukannya dengan sungut-sungut? Atau justru engkau berkata, pemimpinku ini selalu ngeripoti aku. Aku tahulah pemimpinku itu gak mau repot, makanya dia kasih ke aku untuk follow up orang ini. Ketahuilah, setiap kesempatan kita untuk menginjil, kesempatan itu adalah kesempatan untuk Tuhan pakai kita. Untuk Tuhan menunjukkan pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika engkau berkata engkau mencintai Tuhan, ketika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan dan ingin melayani Tuhan, apakah engkau dengan rela sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu tidak selalu hanya bicara tentang Tuhan. Tapi ketika kita melayani sesama kita, itu juga melayani Tuhan. Apakah engkau dengan rela seperti seorang Sama anak Age ini? Yang mau dengan rela berdiri di tengah-tengah ladang itu, mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang besar atas hidupnya, atas peperangan yang dimilikinya. Kuasa kerelaan hati itu hanya bisa diaktifkan dengan apa? Dengan sebuah tindakan. Melangkahlah di dalam kerelaan hatimu, beranilah untuk melangkah. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Jika Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Kata firman Tuhan. Katakan itu kepada dirimu sendiri, kalau Tuhan yang menyertai aku, maka tidak ada satupun musuh yang dapat mengalahkan aku. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan yang besar. 3 orang triwira Daud ini sudah menjadi teladan dan menunjukkan bahwa apapun latar belakang kita, siapapun kita hari ini, kuasa Tuhan itu bisa diberikan atas kita. Dalam kuasa otoritas, kuasa di balik kesatuan hati, dan kuasa kerelaan hati yang akan membawa kita kepada kemenangan yang besar. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan kependudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Ayat yang ke-16, apa yang terjadi? Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk membuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Keberanian yang dimiliki oleh ketiga orang pahlawan Daud ini, apa yang sudah mereka lakukan tidak hanya berhenti kepada peperangan mereka seorang diri. Tapi pada satu waktu mereka bertiga dengan berserta 30 pahlawan Daud lainnya mendapatkan Daud. Dan di saat itu Daud hanya sekedar nyeletuk aja.
Daud hanya sekedar ngomong dan bilang sekiranya, dikatakan di sini sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Apa yang dikatakan Daud ini bukan sebuah perintah bahkan. Ini hanya sebuah kerinduan, sebuah keinginan yang tidak harus dilakukan, yang tidak harus dipenuhi. Bahkan ini bukanlah perintah untuk ketiga orang triwira itu. Ini hanya sebuah kerinduan dan keinginan hati Daud. Dan ini hanya sekedar dilontarkan Daud begitu saja. Tapi ketiga orang ini karena mereka sungguh-sungguh mengenal siapa pemimpinnya. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Daud. Karena mereka sungguh-sungguh melihat apa yang sudah Daud lakukan dalam kepemimpinannya terhadap hidup mereka. Semua kuasa yang sudah mereka miliki tadi. Di dalam otoritas, di dalam kesatuan hati mereka bersatu hati. Dan juga mereka rela. Kemudian ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Mereka berani meresikokan nyawanya untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati Daud, kerinduan hati Daud. Hari ini ketika kita menjadi seorang army of God, seorang tentara yang melayani, yang ada di bawah komando pemimpin kita. Yang kita tahu kita dipanggil sebagai seorang tentaranya Tuhan. Adakah engkau mengerti isi hati Tuhan hari ini dalam panggilan hidupmu? Sama seperti kerinduan hati Daud. Tuhan juga punya kerinduan hatinya. Tuhan juga rindu untuk memakai engkau dengan sempurna. Dan Tuhan rindu untuk memenangkan generasi kita. Tuhan punya sebuah kerinduan untuk melihat setiap orang diselamatkan. Tuhan punya sebuah kerinduan untuk melihat setiap manusia berbalik kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan rindu melihat setiap orang boleh diselamatkan. Apakah kita bisa sama seperti tiga orang triwira Daud itu yang mengadopsi hati Tuhan? Sekalipun kita tahu, kita gak kasih itu pun Tuhan gak marah kok sebenarnya. Sama seperti tiga orang triwira ini. Mereka gak melakukan itu, mereka gak perlu menerobos tentara orang Filistin dan mengambil air dari perigi Bethlehem itu. Mereka gak akan dimarahi kok oleh Daud. Daud gak akan marah sama mereka, Daud gak akan kecewa sama mereka. Tapi ketika mereka melakukannya dan memberikan kepada Daud, Daud disenangkan. Dan Daud mengembalikan itu kepada Tuhan. Hari ini sama dengan visi yang Tuhan berikan. Kerinduan yang Tuhan berikan melalui visi yang Tuhan kasih atas gereja kita, atas pemimpin kita. Itu hanya sebuah kerinduan hati Tuhan. Kita gak melakukannya, ya sudah. Tapi ketika kita memilih untuk tidak melakukannya, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat pemakaian Tuhan yang besar. Seberapa Tuhan bisa memakai kita. Dan kita kehilangan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tahukah kenapa Tuhan memberikan visi? Bukan untuk kepentingannya Tuhan. Tapi untuk kita. Untuk Tuhan itu, Tuhan tuh suka cari-cari alasan untuk kasih pujian kepada kita. Tuhan itu suka cari-cari alasan untuk menyatakan pemakaiannya yang besar atas kehidupan kita. Triwira Daud ini berhasil menyenangkan hati pemimpinnya dengan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhannya. Army of God, saya percaya setiap kita mencintai Tuhan. Saya percaya setiap kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan satu cara yang paling simple, satu cara yang paling mudah untuk kita lakukan
sebagai bukti, sebagai ekspresi cinta kita sama Tuhan, yaitu melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mengerjakan visi, memenangkan generasi kita, memenangkan generasi seolah-olah sebuah hal yang sangat besar. Sama seperti seorang isi Baal tadi melihat 800 lawan di depannya. Tapi itu tidak akan menjadi sebuah hal yang sulit kalau kita mulai dari hal yang kecil. Dari sekeliling kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Menangkan satu persatu. Dan dengan kita sepakat dengan orang di kiri kanan kita. Satu memenangkan satu. Yang satu lagi memenangkan satu. Yang ketika dikumpulkan akan menjadi sebuah kumpulan yang besar. Memang hari ini kita hanya memenangkan satu orang. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, satu orang memenangkan satu. Hari ini kalau kita Army of God ada 2.000 jemaat, 3.000 jemaat, satu orang memenangkan satu saja. Jumlah kita akan menjadi berkali lipat, 2 kali lipat menjadi 6 orang, 6.000 orang. 6.000 orang memenangkan satu orang saja, kita akan menjadi 12.000. 12.000 memenangkan satu orang saja, kita akan menjadi 24.000. Dan demikian seterusnya sampai generasi ini dimenangkan. 2030, 300 gereja lokal bukanlah sebuah perkara yang mustahil. Kalau Tuhan berikan itu sebagai sebuah visi, itu kerinduan hati Tuhan. Dan Tuhan rindu cari-cari cara, cari-cari alasan gimana untuk pakai kita lewat visi itu. 2030, 300. Itu akan digenapi ketika kita berhasil mengadopsi hati Tuhan. Ketika kita dengan rela, hati kita dengan sepakat melakukannya bersama-sama. Itu bukan hanya tanggung jawab pemimpin kita, itu tanggung jawab kita bersama. Kemenangan satu bangsa, itu bukan hanya kemenangan satu pemimpinnya saja, tapi satu bangsa. Hari ini kita Army of God, kita menyebut diri kita Army of God, tentara Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan tentara kalau kita tidak pernah berperang? Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita itu akan sempurna. Ketika kita berjalan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Seperti isi Baal, seperti Eleazar anak Dodo, seperti Sama anak Age. Yang berjalan di dalam kuasa, dalam otoritas yang Tuhan berikan. Kuasa di dalam kesepakatan, kesatuan hati, kuasa di dalam kerelaan yang mau berani melangkah. Dan saya percaya kalau kuasa itu menyertai kita, tidak ada satu pun medan perang yang tidak akan berhasil kita kalahkan. Tidak ada satu pun peperangan yang tidak berhasil kita kalahkan. Visi 2030 itu akan digenapi dengan kita berperang bersama-sama. 1.000 gereja lokal, 1 juta murid. Kita bisa melakukannya bersama-sama, kita bisa memenangkannya bersama-sama. Dengan ini saya selesai saja, kita buka satu ayat yang terakhir, PAW bisa mempersiapkan diri. Ketika Tuhan panggil kita, ada kuasa yang akan menyertai kita, sama seperti 3 orang Triwira Daud itu. Sekarang pertanyaannya, dari mana kuasa itu kita bisa peroleh? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang dimiliki oleh Triwira Daud. Kuasa yang akan kita terima untuk berperang dan untuk menang. Berjalan di dalam kuasa. Itu bukanlah kuasa dari kehebatan kita, dari kemampuan kita sebagai seorang manusia, kepintaran kita, keahlian kita. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong dalam kehidupan kita. Ketika Dia memanggil kita, Dia memperlengkapi kita, Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia memberikan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah panggilan kita, Army of God. Inilah medan pertempuran kita yang akan kita menangkan bersama-sama. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk turun atas kita, untuk mengurapi kita. Kita akan menerima sebuah kuasa yang akan memampukan kita menjadi saksi Yesus. Menceritakan tentang kebaikan Yesus. Menginjil bukanlah sebuah hal yang menakutkan, tapi akan menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Yang memampukan kita untuk menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari orang-orang yang terdekat kita. Maukah engkau mengizinkan Roh Kudus untuk turun dan mengurapimu, untuk memberikanmu kuasa? Maukah engkau melibatkan Roh Kudus untuk berjalan bersama-sama dengan engkau, tidak lagi mengizinkan engkau untuk menggunakan kekuatanmu sendiri, tapi memberikan ruang yang besar kepada Roh Kudus untuk mencurahkan kuasanya. Kuasa yang kita tidak bisa peroleh dari kemampuan kita sebagai manusia. Kita manusia terbatas. Tapi ada seorang pribadi yang tidak terbatas. Yang akan memberikan kita kuasa yang tidak terbatas pula. Untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Sampai visi digenapi. Sampai kita bisa menang bersama-sama. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang akan mengurapi kita dengan kuasa. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Ada jaminan yang besar dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Yesus adalah jaminan satu-satunya untuk kita bisa menang. Karena dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas maut. Yesus cukup menjadi jaminan untuk kita bisa selalu menang dalam setiap peperangan kita. Maukah engkau melibatkan Roh Kudus? Tutup Alkitabmu. Saya selesai tapi Roh Kudus belum selesai. Untuk menerima kuasa firman Tuhan sudah berkata, kalau Roh Kudus tercurah atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Buka hatimu untuk menerima Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu dan mengurapi engkau dan memberikan engkau kuasa. Dan salah satu tanda bahwa Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, adalah dengan menerima bahasa doa, yaitu bahasa roh. Bagi kalian yang sudah menerimanya, aktifkan, pakai karunia itu. Ketika engkau mulai takut, ketika engkau mulai gentar untuk menginjil, berdoalah dengan bahasa yang Tuhan berikan, bahasa yang baru yang Tuhan berikan, bahasa roh itu akan menguatkan rohmu. Bukankah firman Tuhan berkata roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu menjadi roh yang begitu besar yang akan menguatkan kita dalam memberitakan Injil, dalam mengerjakan visi. Ketika kita berbahasa roh, roh kita akan dikuatkan. Jangan disia-siakan karunia itu. Dan bagi engkau yang belum memilikinya, bukan berarti engkau gak bisa memilikinya. Tuhan rindu untuk memberikannya kepadamu. Roh Kudus terlebih rindu untuk turun atasmu dan memberikan engkau kuasa. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Dan saya rindu untuk setiap kalian yang belum menerima karunia berbahasa roh, berbahasa lidah. Hari ini saya rindu untuk berdoa buat kalian. Sebentar lagi kita akan berdoa. Persiapkan hati kalian. Rindu-rindukan nantikan Roh Kudus. Taruh tanganmu di dadamu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Jamalah ku rindu hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindukan Engkau Allah Roh Kudus. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Engkau. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Datang dan jamah hatiku Tuhan. penuhi kami. Rindukan Dia untuk menjamah hatimu. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus hadir dan jamah setiap Army of God dimanapun mereka berada. Ubah Lembutkan hati mereka Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan. jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Sembah Sebab Kau yang kudus. Kau yang kudus. Kau yang kudus. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap nanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Roh Kudus. Tetap fokus untuk mencari hadirat-Nya. Sebentar lagi saya akan berdoa buat setiap kalian
yang rindu untuk dibaptiskan dengan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus dicurahkan atas kehidupanmu dan memberikan engkau kuasa. Boleh angkat kedua tanganmu di tempat dimanapun engkau berada. Percayalah bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu, oleh ruang maupun tempat. Hadirat Tuhan Roh Kudus yang kami bisa rasakan di tempat ini juga akan menjamah engkau dimanapun engkau berada. Persiapkan hatimu. Nanti-nantikan dia. Sebentar lagi saya akan berdoa. Dan saya minta kalian mengikuti doa saya. Perlahan-lahan, kata per kata, Kau akan menuntun engkau untuk berdoa dan meminta Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan percayalah, ketika engkau merindukan Roh Kudus untuk dicurahkan atasmu, Roh Kudus terlebih rindu untuk turun atas hidupmu, untuk mengurapi engkau. Dan ketika nanti setelah kita berdoa dan saya berkata amin, saya minta setiap kita berdoa dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Karena salah satu tanda ketika Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita, Roh Kudus akan memberikan bahasa yang baru, bahasa doa yang baru. Saat itu mungkin bibirmu akan bergetar. Engkau sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi engkau dengan sebuah kerinduan akan keluar sebuah kata-kata yang baru. Jangan ditahan-tahan. Lepaskan semua pemikiranmu, semua hal yang kau pikirkan ini mungkin atau tidak mungkin, ini benar atau tidak benar. Karena ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan logika. Nikmati saja hadirat Tuhan. Izinkan mulutmu sendiri berkata-kata, memuliakan Tuhan, menaikkan doamu dengan bahasa-bahasa yang baru. Dan bagi setiap jemaat Army of God yang kau sudah menerima karunia bahasa lidah, sama-sama boleh kita ulurkan tangan ke gadget kita, ke layar kita. Kita dukung dan doakan setiap teman-teman kita yang hari ini akan diberikan, akan dicurahkan karunia berbahasa lidah. Kalian yang rindu untuk Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu hari ini, angkat kedua tanganmu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sanggup mencurahkan Roh-Mu atasku. Tuhan sanggup mencurahkan Roh-Mu atasku. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan. Aku rindukan Engkau. Aku rindukan Engkau. Aku nantikan Engkau. Aku nantikan Engkau. Aku nantikan Engkau Roh Kudus. Aku nantikan Engkau Roh Kudus. Untuk tercurah atasku. Tercurah atasku. Dan aku percaya ketika Roh Kudus dicurahkan atasku, Roh Kudus akan memberikanku bahasa doa yang baru. Bahasa doa yang akan memuliakan Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku siap Tuhan. Aku percaya hari ini aku akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali katakan, aku percaya. Aku akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imanmu katakan, aku percaya. Aku akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Sikirala bairala bairala sikirala sikirala bairala 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 sikirala sikirala bairala 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 sikirala bairala 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 sikirala bairala bairala sikirala bairala 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 sikirala bairala 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 curahkan Roh-Mu atas setiap mereka Tuhan. Sikirala bairala
yang selalu ditinggikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia ketika Engkau memanggil kami untuk berperang, untuk mengerjakan visi sebagai seorang tentara Army of God. Engkau yang memberikan kami kuasa supaya setiap kami bukan menjadi seorang yang kalah, tapi kami menjadi seorang yang menang. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang sudah dicurahkan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk karunia baru, bahasa yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kami hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami mengucap syukur. Terus bekerja dalam kehidupan kami, terus sertai kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Dan mulai hari ini, kami mau berjalan di dalam kuasa yang Tuhan sudah berikan atas kami. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk terus berjalan dalam kuasa sampai setiap visi itu digenapi dalam kehidupan kami. Army of God, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu baik tidak akan pernah meninggalkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai engkau, akan melindungi engkau, akan menuntun engkau dalam setiap jalan dan lakumu. Dia yang akan membukakan mata hatimu untuk bisa melihat apa yang terbaik, pilihan yang terbaik, setiap decision yang terbaik. Roh Kudus akan menuntun engkau langkah demi langkah. Dan kasih setia dari Bapa di surga akan senantiasa menyertai engkau, akan senantiasa menghibur engkau, akan senantiasa mencurahkan engkau dengan cintanya. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.